Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bersyukur hanya kepada Allah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sekalian dirahmati Allah, boleh agak maju ke depan hadirin. Silahkan agak maju ke depan. Silahkan ibu-ibu. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan awal yang baik di 2020 yang kita gunakan untuk ngaji membuat kita semakin kuat imannya, istiqomah, hingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sekalian dirahmati Allah, tema kita awal yang baik. Awal yang baik. Kita masuk ke landasan Al-Quranul Karimnya. Pertama, Quran surah Al-Hasyr, ayat yang ke-18. Quran surah Al-Hasyr, ayatnya yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, poin bahasan kita mengawali dengan permulaan yang baik ada di kalimat berikutnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan bekal untuk hari besok. Dan hendaknya setiap orang memperhatikan bekal untuk hari kemudian. Hadirin sekalian dirahmati Allah, dalam satu hari itu kita punya 24 jam. Dalam 24 jam yang kita berinteraksi dengan dunia, beberapa di antara kita punya 8 jam buat bekerja. Sisanya 16 jam. Yang 16 jam itu kita nggak tahu. Kadangkala ada yang sebagian habis buat berdagang, ada yang sebagian habis untuk bermain, ada yang sebagian habis untuk menuntut ilmu. Padahal sebenarnya satu yang jadi titik stressing point orang-orang yang senantiasa mengimani Allah, dia menjadikan setiap harinya bernilai ibadah, setiap harinya bernilai amal saleh. Ibu hadirin jamaah sekalian, mungkin sebagai kisah pengantar ya, kalau sudah pernah dengar kisah ini, review jemaah. Kalau belum pernah, insya Allah jadikan kisah ini kisah acuan hidup. Hadis Nabi riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung kepada khawatim, penutup. Amalan itu tergantung pada penutupnya. Ada sahabat Nabi, ibu-ibu jamaah sekalian, namanya Sa'labah. Sahabat Nabi namanya Sa'labah. Sa'labah ini orangnya orang yang track recordnya baik.
Beliau ini kalau azan berkumandang, sebelum azan berkumandang tuh beliau udah di dalam masjid. Beliau ini kalau ada kebaikan-kebaikan yang berupa tenaga, beliau nyumbang tenaganya paling dulu buat agama Allah. Ini Sa'labah. Beliau punya salah satu karakter yang unik, ibunda. Karakternya Sa'labah antara lain, kalau misalnya habis sholat, Sa'labah nggak zikir, tapi habis sholat Sa'labah langsung pergi. Kemana dia pergi? Dia pulang ke rumah. Ngapain dia? Itulah yang buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai deketin Sa'labah. Sa'labah, kenapa kamu habis sholat nggak wirid dulu? Kenapa Sa'labah kamu habis sholat nggak zikir dulu? Kenapa Sa'labah kamu habis sholat langsung pergi begitu saja? Zikir itu kan baik, zikir itu kan mulia, zikir itu kan didoain malaikat. Tapi Sa'labah habis salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung pergi. Sa'labah bilang, ya Rasul, saya punya sarung cuma satu, dan sarung saya yang satu ini dipakai berdua dengan istri saya. Karena Anda pernah mengatakan amal yang paling Allah cintai adalah sholat tepat pada waktunya. Saya sudah menunaikan itu, dan istri saya juga mau menunaikan sholat on time tepat pada waktunya. Tapi sayang, sarung yang kami miliki hanya satu helai. Jadi saya cepat pulang supaya istri saya bisa pakai sarung. Saya cepat pulang supaya istri saya bisa sholat on time. Itu alasannya ya Rasul. Terus Sa'labah nego sama Rasul, ya Rasul, doakan kepada saya, semoga saya bisa punya sarung lebih dari satu, supaya besok saya nggak ganti-gantian, sholatnya bisa on time, bisa khusyuk, bisa zikir, bisa wirid ba'da sholat. Kata Sa'labah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau enggan untuk mengabulkan doa Sa'labah, karena takut kalau Sa'labah dihujani materi yang banyak, Sa'labah nggak kuat ngangkat materi yang banyak itu, ibu. Karena takut kalau Sa'labah jadi kaya raya, Sa'labah nanti lupa untuk sholat di masjid, untuk ikut taklim, untuk ikut pengajian. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih diam, belum doain. Sa'labah pulang ketemu istrinya. Habis ketemu istrinya dia cerita, wahai istriku, kita kan punya sarung cuma satu ya, kita orang yang miskin, kita orang yang begini. Akhirnya istrinya itu support. Kamu minta doa dong dari Nabi, kamu kan deket kan sama Nabi, kamu kan sering sholat bermakmum di belakang Nabi. Akhirnya beliau datang lagi hari berikutnya ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya jadi orang kaya. Nanti kalau saya kaya, harta yang saya punya saya sedekahkan di jalan Allah. Nanti kalau saya kaya, saya punya harta, saya pakai untuk nolong agama Allah. Nanti kalau saya punya, dia bilang semua hartanya akan digunain buat sedekah di jalan Allah. Kata Sa'labah. Hadirin, Rasul kemudian mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, berikan kekayaan untuk Sa'labah. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak untuk Sa'labah. Terus habis didoain, Sa'labah dikasih 1 ekor kambing yang lagi hamil, hamilnya sudah tua, dikasih dari Nabi kepada Sa'labah. Dalam riwayat ada yang ngasih unta betina hamil besar sama Sa'labah. Mula-mula beliau cuma punya 1 ekor kambing hamil besar dengan 1 ekor unta hamil besar. Dengan 2 gembalaannya itu, unta sama kambing lahir dari 1 jadi 3, lahir lagi dari 3 jadi 5, terus dari 5 jadi 7, dari 7 jadi 14, dari 14 jadi 21, terus berkembang jadi banyak banget hingga akhirnya Sa'labah mulai sibuk sama perdagangannya. Sa'labah mulai sibuk sama hartanya. Waktu dulu Sa'labah selalu sebelum azan udah di masjid. Sebelum azan berkumandang, Sa'labah udah di masjid. Pas dikasih harta yang semakin banyak, didanai oleh Nabi pada awalnya, kemudian Allah berkahi atas doa Nabi, kemudian jadi berkembang. Sa'labah mulai telat-telat datang ke masjid.
Terus makin kembang lagi usahanya. Sa'labah akhirnya jamaah makin gak sholat di masjid. Dulu 5 waktu sholat di masjid semua, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi sekarang Sa'labah cuma sholat zuhur dan sholat asar di masjid. Subuhnya gak pernah kelihatan, maghribnya gak pernah kelihatan, isyanya Sa'labah pun gak pernah kelihatan. Jadi makmum di belakang Rasulullah, sholat bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Cerita ini terus berlanjut. Akhirnya Rasul penasaran nanya, Sa'labah di mana ya? Sahabat dapat informasi, laporan ke Nabi. Ya Nabi, Sa'labah udah jadi orang paling kaya di kampungnya. Ya Rasul, Sa'labah udah jadi orang sukses di kampungnya. Dia jadi orang yang berhasil di kampungnya. Dalam skup kampungnya, dia jadi orang yang berhasil, kaya raya, kambingnya paling banyak, dombanya paling banyak, untanya paling banyak. Sa'labah. Terus kata Rasul yang mulia, kenapa dia nggak datang ke sini? Kata para sahabat, dia laporan, ya Nabi, Sa'labah sibuk dengan perdagangannya, Sa'labah sibuk dengan harta-harta yang dimilikinya. Kata Nabi, wailullah, celaka dia, wailullah, wailullah, celaka dia, celaka dia. Hingga akhirnya jemaah sekalian dirahmati Allah, Rasul pada hari berikutnya ngutus satu orang utusan. Wahai utusan, datang kamu ke Sa'labah. Ngapain datang ke Sa'labah? Suruh minta harta Sa'labah untuk bayar zakat 2,5%. Pas Nabi ngutus orang ini datang ke Sa'labah, orang ini dengan lembut bilang, Sa'labah, aku utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengutusku agar aku meminta zakat dari harta yang engkau punyai. Kata Sa'labah, gak ada. Sesungguhnya harta ini karena kerja kerasku. Sesungguhnya aku jadi kaya karena aku bekerja yang cerdas, bekerja keras, bekerja. Semuanya dia ucapin ini karena perjuangan dia. Padahal lupa yang pertama mendoakan dia, yang pertama modalin dia kambing, yang betina, yang hamil besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia lupa dulu statementnya, ya Rasul doain saya kalau saya kaya saya bisa khusyuk sholatnya, kalau saya kaya saya bisa yang zikirnya lebih lama, kalau saya kaya sarung saya nggak ganti-gantian sama istri saya, kalau saya kaya harta saya pakai untuk menolong agama Allah, saya nolong dakwah Anda ya Rasulullah. Tapi ternyata semua hanyalah sejarah, tinggal kenangan. Pas kaya, Sa'labah sombong. Ini utusan Nabi diusir sama Sa'labah, nggak ada zakat. Udah kamu pulang. Utusan Nabi jemaah pulang, lapor kepada Nabi. Nabi kan banyak ya punya utusan. Nabi ngutus seseorang ke Raja Persia. Terus suratnya begitu dianterin, wahai raja, ini dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak dibuka, baru dipegang, langsung disobek-sobek sama Raja Persia. Utusan ini pulang, lapor ke Nabi, ya Nabi, surat Anda disobek-sobek sama Raja Persia, Kaisar Persia. Kata Rasulullah, ya Allah, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya Allah, sobek-sobekkan kekuasaan Persia. Cuma ngucap kayak gitu, Allah robek-robek kerajaan Persia, hancur Persia, nggak tersisa sama sekali. Cuma dari doa Nabi. Ini mendengar utusan Nabi diusir, diperlakukan nggak pantas, suruh zakat dia nolak dengan terang-terangan. Utusan ini bilang, ya Rasul, Sa'labah terang-terangan nolak bayar zakat, dan saya diusir oleh Sa'labah. Kata dia menjadi kaya karena kerja kerasnya. Kata Sa'labah. Kata Rasulullah, oke. Rasul kemudian murka sama Sa'labah. Sampai murkanya Nabi kedengar di telinga Sa'labah. Sa'labah terus datang ibunda, ya Rasulullah, maafkan saya, ini zakat saya buat Anda ya Rasul. Karena Rasul sudah murka, Rasul tidak lagi kami meminta zakat dari hartamu, duhai Sa'labah. Gak diterima zakatnya Sa'labah, gak diterima sama Nabi.
Sampai-sampai Nabi wafat, sedangkan apa yang menjadi statement pada awalnya, kemurkaan Nabi sama Sa'labah tetap berlanjut. Maknanya siapapun gak boleh nerima zakatnya Sa'labah, gak diterima. Pas Rasul meninggal, Abu Bakar jadi khalifah. Pas Abu Bakar jadi khalifah, Sa'labah datengin Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ini zakat saya ya. Kata Abu Bakar, Rasulullah menolak zakatmu. Siapa aku Abu Bakar menerima zakatmu? Ditolak. Umar jadi khalifah, Sa'labah zakat kepada Khalifah Umar. Kata Umar, bahwasanya ketika Rasul menolak, Abu Bakar menolak zakatmu, siapa Umar bin Khattab menerima zakatmu? Kata Umar, zakatnya Sa'labah ditolak. Ketika selanjutnya, Sa'labah jatuh miskin, Sa'labah penyakitan, Sa'labah melarat dengan kemelaratan yang jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Dulu miskin, tapi dia rajin ibadah. Dulu miskin, tapi dia hadir majelis ilmu. Dulu miskin, tapi ketaatannya kepada Allah di atas rata-rata. Sekarang ketika sudah kaya, dia lupa semuanya, Allah miskinkan kembali. Miskin, penyakitan, penuh penderitaan, semua kaumnya yang tadinya hormat karena dia jadi orang yang kaya, mendadak menjauh sejauh-jauhnya, menghindari Sa'labah. Hingga dalam sebuah asar, Sa'labah mati dalam keadaan penuh murkanya Nabi, murkanya para sahabat, karena dia lupa akan amal soleh yang dulu pernah ia harapkan, dan dia lupakan itu semua. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Sa'labah, sekelumit kisah yang dinukil dari kitab, judul kitabnya Kisah-kisah Sahabat Ahli Ibadah Masuk Neraka. Jadi sahabat itu ada yang ahli ibadah tapi masuk neraka. Sa'labah ini ada dua. Sa'labah bin Abdurrahman, ini Sa'labah yang baik. Sa'labah yang satunya Sa'labah yang buruk. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran bahwa yang pertama, jangan di tahun semakin Allah tinggikan derajat kita lewat ilmu yang kita miliki, lewat gelar yang kita dapat, lewat jabatan yang diemban oleh kita, lewat harta yang semakin banyak, lewat toko yang semakin bercabang-cabang. Ingat, jangan lupakan nikmat yang Allah berikan. Yang menjadi penyebab Sa'labah itu binasa, salah satunya adalah kufur nikmat. Awali di tahun yang baru ini, dengan lembaran yang baru ini, dengan kata-kata yang selalu bersyukur pada Allah. Apapun yang terjadi, bersyukur pada Allah. Sebagaimana yang Allah senantiasa bilang, Quran surah Ibrahim ayat 7, Quran surah Ibrahim ayat 34, Quran surah Saba ayat 13. Ini kan gambaran-gambaran tentang rasa syukur jemaah. Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku padamu. Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, kamu gak akan pernah sanggup menghitungnya. Kemudian Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Karena mayoritas manusia itu sukanya kufur nikmat. Mayoritas sukanya kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Dia mengingkari padahal Allah yang memberi. Dia mengatakan, ini kerja keras diriku, bukan karena sebab Allah yang ngasih. Enggak, lagi-lagi kan konteksnya dia tuh mengingkari padahal Allah yang memberi. Itu yang kena ke Sa'labah. Itu yang kena ke Sa'labah. Maka 2020 ibu kan mungkin akan mendapatkan sesuatu yang di 2019 ibu gak pernah dapetin. Salah satunya tuh umur. Kan ibu gak dapetin kan umur di 2020 sebagaimana yang umur ibu dapatkan di 2019. Umur 2019 49. Di 2020 kan ibu akan dapetin umur yang ke-50 kan berarti. Begitu juga dengan 2000 selanjutnya, 2021 dan seterusnya. Nah, di ranah ini jemaah harus ada yang kita dapatkan, dikembalikan semua pada Allah Azza wa Jalla. Dan gak bisa untuk kita merasa bangga hati atas apa yang kita achieve, apa yang kita raih. Padahal semuanya itu Allah yang memberi. Maka awal yang baik harus banget
umat Islam mengawali dirinya dengan penuh kesyukuran. Bersyukur dikasih kesempatan buka lembaran baru, bersyukur diberikan kondisi tetap sehat badannya untuk bisa ngaji. Di saat saudara-saudara kita di Jakarta lagi kebanjiran, termasuk orang tua saya kebanjiran sepaha dengkul orang dewasa, sepahanya orang dewasa. Kan kalau kita nggak kebanjiran toh atas izin Allah, dengan izin Allah, sekali lagi kita kan nggak kebanjiran. Kalaulah Wonosobo banjir, Banjarnegara apa kabar jemaah? Kalau Wonosobo aja banjir, misalkan Garung banjir, ini Al-Askia kayak gimana jemaah? Lautan bisa jadi jemaah. Kan itu salah satu nikmat. Maka awali dengan rasa syukur. Itu yang datangkan hidup kita jauh lebih nikmat. Jangan jadi kayak saklabah kufur nikmat. Saklabah ngerasa pede dengan harta yang dia miliki dan dia sombong dengan itu. Saklabah ngerasa ini kerja kerasnya, padahal tidak ada yang diizinkan orang jadi kaya kecuali Allah yang menjadikan kekayaan itu ada pada sisinya. Itu Allah yang nitipin semuanya. Ibu lihat nggak video saya dikirimin mobil-mobil yang hanyut gitu, yang jungkir balik, ada yang begini, ada yang begitu, terus nabrak tiang, terus apa geletakan segala macam. Itu kan kayak pertanda banget. Apa yang mau dibanggakan kalau Allah sudah menarik semua dengan caranya masing-masing. Menarik semua dengan cara masing-masing adalah ya dengan dibuat banjir, kemudian mobilnya ngambang. Gas LPG aja loh ada yang ngambang. Gas LPG seberat itu sampai ada yang ngambang, hadirin. Ada juga mobil-mobil yang mewah, juga hal yang demikian terjadi, ngambang dia. Kenapa bisa kayak gitu? Allah yang membuat itu semua. Ada sebuah gambar yang ibu-ibu mungkin bisa melihat yang kayak gitu. Ini gambar kendaraan mungkin harganya miliaran nih bunda. Yang kayak gini, mobil Porsche. Ini mobil harganya miliaran nih jemaah. Tapi ketika banjir, kalalep, terus dia begini mobilnya. Habis ini ibu-ibu yang mau nyari mobil buka di Jakarta, harganya bisa miring setengah harga semua. Sebab kena banjir semuanya. Ibu-ibu hadirin jemaah sekalian, back to the topic. Yang pertama, awal yang baik diawali dengan rasa syukur. Nggak kayak saklabah yang dia seringnya kufur nikmat. Yang kedua, hati-hati harta itu ujian. Hati-hati harta itu ujian. Yang bisa ngundang kita kadang-kala nggak istiqomah kan itu. Ibu-ibu kalau di ATM-nya sekarang ada 1 triliun, mungkin ngaji di sini atau enggak kira-kira? Kalau di ATM ada 1 triliun, ngaji di sini atau enggak, Bu? 1 triliun itu ada 2 kemungkinan. 1, shopping hedon, atau 2, enggak ngaji tapi ke Mekah Al-Mukarramah ibadah umroh. Setiap bulan umroh, sebulan sekali umroh, sebulan sekali umroh. Kan itu. Kadang harta yang selalu kita minta sama Allah dan belum Allah kasih, boleh jadi itu yang terbaik buat kita. Quran, rumusnya ada di Quran, surah Al-Baqarah ayat 216. Quran, surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal menurut Allah itu yang terbaik buat dirimu. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi dirimu.
Jadi kadang yang boleh jadi menurut kita itu baik, belum tentu baik bagi Allah, menurut Allah. Dan sebaliknya, kadang apa yang menurut kita nggak baik, kita benci sama itu, kita nggak suka sama itu, kita kesel sama kejadian itu, atau apapun yang terjadi, boleh jadi itu yang terbaik menurut Allah buat diri kita. Kenapa sih kok sampai detik ini kita belum diizinkan punya rumah, masih ngontrak? Boleh jadi ngontrak itulah yang terbaik buat kita. Takut-takut nanti kalau punya rumah malah ribut sama keluarganya, punya rumah malah berantem sama keluarganya. Bisa jadi kayak gitu. Kenapa sih hari ini kok Allah belum mengizinkan kepada kita punya handphone yang bagus? Boleh jadi kalau kita dikasih handphone yang bagus, nanti kerjaannya kita selalu di depan handphone. Itu sebabnya kenapa Allah masih kasih handphone kita handphone yang jadul, handphone monokrom, Nokia 3315, Nokia 3310. Pokoknya handphone yang cuma bisa halo, telepon, sama SMS aja. Apa-apa, ada apa-apa, telepon, ada apa, telepon. Saya teringat ngobrol-ngobrol handphone itu, ada pengusaha sukses di Wonosobo yang punya Sudagaran itu Ratna Baru Sudagaran, almarhum Pak Hilman. Beliau punya, kalau mau beli handphone yang bagus, beliau mampu beli handphone. Tapi handphonenya ibu-ibu, Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau, menyayangi beliau. Beliau sudah wafat, yang punya Ratna Baru Sudagaran. Itu handphonenya tuh jadul banget. Yang penting bisa SMS sama nelpon. Sempat saya nanya, Pak, nggak punya WhatsApp Pak Hilman ya? Wah, nggak punya WhatsApp. Kenapa Pak? Nggak apa-apa. Mungkin karena lagi sibuk ngurusin customer, jadi jawabannya nggak apa-apa gitu. Tapi pas customer udah pada pulang, ngobrol di tokonya waktu itu. Pas saya masih juga jualan alat tulis sekolahan di beliau. Saya nanya, kenapa sih Pak? Kok nggak beli handphone? Padahal bisa kan? Bisa sebenarnya. Cuman kenapa? Ya itu. Habis saya tuh ngelihat kalau kita handphonenya bagus, waktunya itu habis di depan handphone. Dikit-dikit begini terus dari malam sampai pagi, sampai malam sampai pagi lagi di depan handphone terus kerjaannya. Nah, kadang-kala kan gitu Bunda. Boleh jadi hari ini ibu-ibu belum punya handphone yang touchscreen, masih pakai handphone yang jadul. Boleh jadi Allah tahu yang terbaik. Itulah handphone itu yang terbaik. Yang dengan handphone itu ibu makin fokus baca Quran, makin lebih sering buka Quran daripada WhatsApp. Karena gak ada WhatsApp juga kan, 3310 gak ada WhatsAppnya. Lebih sering buka Quran daripada Instagram. 3310 mau main Instagram gimana, handphone 3310 gak ada kan. Tapi kalau begitu dikasih, boleh jadi nanti kita lupa megang Quran, lupa ikut ngaji, lupa streaming yang bagus. Tapi akhirnya malah sibuk dengan hal-hal yang tidak jelas, menghabiskan waktu. Nulis banyak banget, tapi nggak ada satu tulisannya pun yang lahir jadi sebuah karya berbentuk buku. Tulisannya banyak, kan status itu kan dia menulis sebenarnya kan. Kalau seseorang dalam satu hari menulis 3 status, maka sebenarnya dia sedang nulis 3 paragraf. 3 paragraf itu berarti sama dengan, kalaulah dia 3 hari menulis, sama dengan dia menulis 1 lembar. Ya kan? 3 paragraf. 1 lembar A5 itu kan isinya 4 paragraf. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau misalkan dia menulis 3 hari, sama dengan 3 kali 3, 9 paragraf. 4 tambah 4, 9 paragraf kan? Berarti udah lebih kan? 1 hari dia menulis buku 1 lembar. Tapi kenapa kok nggak ada yang jadi buku sama sekali dari tulisan-tulisan di status yang kita tulis? Itulah kadangkala hilangnya berkah, kita sibuk dengan sesuatu yang sia-sia. Maka ibu, Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 216 jadi pegangan betul-betul. Nanti kalau ngalamin sesuatu yang kurang berkenan, pegang betul-betul. Boleh jadi ini yang terbaik. Apapun kondisinya, apapun persoalannya,
apapun yang lagi dihadapi, kalaulah kita memandang ini yang terbaik menurut Allah, insya Allah itu yang terbaik. Ada kisah, ibu pernah saya ceritain, anggap review, lagi-lagi review, anggap aja murajaah. Ilmu makin diulang seperti pisau yang semakin tajam karena diasah. Ada kisah seorang raja punya hobi berburu ke tengah hutan. Sang raja itu punya penasehat, satu orang. Penasehat sang raja ini kemudian dimintai pendapat bahwa raja ingin hunting, berburu. Penasehat, saya mau berburu ke hutan. Bagaimana menurutmu? Raja, kalau sekarang ini adalah waktu yang sangat tepat karena cerah, terang benderang. Kalau Anda mau berburu ke hutan, ini waktu yang tepat. Terang benderang, nggak hujan, nanti nggak becek. Kalau hujan badai nanti banyak angin-angin topan, kemudian menjatuhkan, merubuhkan pohon-pohonan. Akhirnya raja oke, deal sama sarannya sang penasehat raja. Oke, yaudah kita pergi ya ke tengah hutan. Pergi ke tengah hutan, membawa 4 orang ajudan, besar, tinggi, gagah. Total berenam. Mereka pergi ke tengah hutan berenam. Raja, 4 ajudan, 1 orang penasehat. Sesampainya di tengah hutan, raja melewati sebuah alang-alang yang begitu tajam, berduri. Tanpa disengaja, tangannya raja mengenai duri tajam hingga tangannya sobek. Di antara jari tangannya sobek. Kemudian dengan lisannya penasehat, inilah yang terbaik. Sang raja murka, ini yang terbaik gimana, tangan saya sobek ini loh. Ini yang terbaik, bagaimana tangan saya terluka. Tapi penasehat raja terbilang, wahai raja, duhai raja, itulah yang terbaik dari Allah untuk tuanku raja. Raja kesel, murka, pulang. Akhirnya di penjara itu penasehatnya raja. Kamu masuk penjara deh. Terus penasehat bilang, inilah yang terbaik. Saya masuk ke dalam penjara. Dia ikhlas menerima hukuman dengan statement dia yang bilang sama raja, duhai raja tuanku, itulah yang terbaik dari Allah. Dia di penjara. Kemudian sang raja lambat laun, tangannya makin sakit. Akhirnya datangin seorang tabib yang handal. Kata tabib, ini diapain? Kata raja, kata tabib, raja, tanganmu harus segera diputus. Tangan Anda harus diamputasi. Jari Anda diamputasi. Karena kalau enggak, menjalar ke seluruh bagian yang ada di tubuh Anda, menyebabkan daerah yang diamputasi lebih luas, lebih banyak. Akhirnya jarinya raja diamputasi, putus. Raja masih murka sama penasehatnya. Teringang-ingang tentang ingatan, wah ini penasehatnya nggak bener nih, bilang ini yang terbaik. Setelah sembuh total, raja kembali pengen hunting. Raja kembali pengen berburu, karena ini hobinya raja, berburu. Masuk ke tengah hutan, membawa 4 orang ajudan. Kalau kemarin berenam, sekarang kurang 1 karena satunya pembina, penasehat raja di penjara. Jadi raja 1 orang sama ajudan 4 orang. Dia masuk ke tengah hutan. Dia melewati jalur yang berbeda dari jalur sebelumnya. Tidak disangka ternyata dia masuk ke dalam sebuah suku, di mana suku itu dikenal dengan suku kanibal. Suku yang sukanya makan daging manusia. Suku ini terkenal dengan suku yang suka menghabiskan dagingnya manusia. Suku kanibal. Dan suku ini punya sebuah aturan. Saya akan memakan, suku ini maksudnya, suku ini akan memakan manusia yang sempurna fisiknya. Kalau dia cacat, maka dia tidak boleh disembelih untuk dikonsumsi. Dia akan dibiarkan pergi dan dia akan pulang gitu. Semua ditangkap, raja seorang sama 4 orang lainnya ditangkap. Setelah ditangkap, didetailkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, apakah ada cacat ataukah tidak. Dari ajudan yang pertama sempurna, disop nih. Ajudan yang kedua sempurna, digulai nih. Yang ketiga sempurna juga, rendangin nih.
Yang keempat sempurna juga, dirica-rica nih. Begitu sampai pada sang raja, dilihat detail, rambutnya sempurna, telinganya sempurna, matanya sempurna, hidungnya sempurna, mulutnya sempurna, dagunya sempurna, pundaknya sempurna, lehernya sempurna, dadanya sempurna, sikunya sempurna. Begitu sampai pada bawah pergelangan tangan, dilihat tangannya raja. 1 dari 5 jarinya raja putus, sebab waktu itu sudah diamputasi. Dengan bahasa-bahasa sukunya mereka, akhirnya mereka membiarkan raja lepas, disuruh pulang. Raja disuruh pulang. Empat-empatnya jadi gulai, jadi sate, jadi rica-rica, semua digodok tuh, dimakan oleh suku kanibal itu. Kecuali 1 orang, raja dibiarkan pulang. Akhirnya raja pulang sendirian ke istananya. Sampai istananya, raja bilang, tolong keluarkan penasehatku dari penjara. Penasehatnya dikeluarin dari penjara, menghadap. Ada apa wahai Tuan Raja? Wahai penasehat, engkau benar. Apa yang kau katakan kemarin saat tanganku sobek, kemudian diamputasi, itu benar. Bahwasanya kata-katamu semua adalah yang terbaik. Semua adalah yang terbaik. Kenapa begitu wahai raja? Kata penasehatnya. Raja bilang, aku kemarin lewat jalur yang berbeda ketika hendak pergi berburu. Tapi ternyata kita dikepung oleh sebuah suku. Suku itu dia memakan daging manusia. Tapi dia punya satu syarat. Dia tidak akan memakan daging manusia jika ada kecacatan yang terjadi pada tubuh manusia tersebut. Akhirnya karena tanganku sudah diamputasi putus, maka aku dibiarkan untuk pergi dan tidak dimakan oleh mereka. Akan tetapi ajudan yang 4 orang sempurna fisiknya, itulah yang jadi santapan mereka, suku kanibal tersebut. Hingga akhirnya aku sampai ke istana, aku bisa berjumpa denganmu dalam keadaan sehat. Inilah yang terbaik menurut Allah. Mohon maaf, aku kemarin memberi engkau hukuman atau sanksi berupa penjara. Kata beliau, tidak wahai raja, penjara itulah yang terbaik bagi diriku. Kenapa begitu? Kata penasehat, kalaulah saya tidak Anda penjara, niscaya saya akan ikut bersama Anda untuk pergi berburu. Kalaulah saya ikut sama Anda berenam kita pergi berburu, saya juga akan termasuk orang yang disantap oleh suku kanibal karena fisik saya sempurna. Tapi lagi-lagi Allah Maha mengatur atas segala sesuatu. Dipenjaralah diriku dan aku mengatakan ini yang terbaik bagi Allah, dan ternyata benar, memang inilah yang terbaik. Hingga aku tidak ikut berburu denganmu dan aku pun tidak dimakan oleh suku kanibal tersebut. Hadirin, kadang yang kita anggap buruk boleh jadi emang itu yang terbaik jemaah. Kadang yang kita anggap sakit boleh jadi emang itu yang terbaik. Kadang yang kita nggak suka boleh jadi itu yang terbaik menurut Allah. Sebagaimana Allah berfirman yang tadi, wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu, kamu nggak suka sesuatu, padahal itu baik buat dirimu. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tuh cinta akan sesuatu padahal itu buruk bagi dirimu. Siapa yang lebih tahu? Kita apa Allah yang lebih tahu? Yang lebih tahu makhluk apa Khalik Allah? Allah lebih tahu jemaah. Yang lebih tahu dalam kehidupan kita yang terbaik bukan kita, Allah yang tahu. Makanya muncul sebuah kaidah, an-nasu mudabbir, Allahu muqaddir. Manusia itu hanya bisa berencana, tapi Allah yang mentakdirkan. Allah yang mentakdirkan.
Kadang kita selalu kita selalu gak suka sama kejadian secara spontan. Padahal besok atau lusa untuk kemudian kita bahagia, senang, tersenyum. Ya Allah, alhamdulillah ya, akhirnya saya tidak dapat itu, tapi engkau ganti yang lebih baik. Ada seorang ibu, kisah nyata, beliau sempat WhatsApp saya pada 1 tahun yang lalu, kalau tidak salah. Yakni, mohon maaf, tepatnya 2 tahun lalu, karena ini 2020, chatnya 2018. Mas Irfan, tolong ya doain anak saya supaya anak saya keterima CPNS. Iya ibu, baik. Saya mendoakan semoga putranya ibu mendapat yang terbaik menurut Allah. Saya nggak bilang semoga diterima CPNS, enggak. Saya bilang, saya tulis WhatsAppnya, ibu, semoga putranya ibu mendapat yang terbaik menurut Allah. Singkat cerita, saya berjumpa dalam satu pengajian. Bu, gimana putranya keterima? Kalimatnya udah lesu duluan gitu loh. Ya, nggak keterima Mas Irfan. Belum rezekinya kali ya, kayak gitu kalimatnya. Ya udahlah. Terus sekarang gimana bu? Sekarang ke Jogja tuh. Ngapain bu di Jogja? Dagang dia. Dagang apa bu? Dagang es kelapa. Kelapa muda. Kelamut, kelapa muda. Waktu 2018. Orang Argopeni jemaah. Anaknya namanya Mas Iqbal. Orang Argopeni. Dagang kelapa muda. Terus kemarin saya ketemu waktu ada acara di Argopeni juga. Qadarullah kan kemarin saya ketemu 1 Januari 2020 subuhan di Masjid Perumahan Argopeni Indah. Kemudian kita bincang-bincang lagi. Gimana bu? Wah, alhamdulillah Mas Irfan. Sekarang anak saya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dagang kelapa mudanya laris. Dagang kelapa mudanya sekarang udah punya karyawan lebih dari 4 orang Mas Irfan. Ya Allah, ya Allah. Dulu alhamdulillah nggak diterima jadi PNS ya, sekarang malah jadi pengusaha. Oh ternyata jadi pengusaha tuh begini loh Mas Irfan. Diceritain begitu. Ternyata hasil pengusaha tuh gajinya bisa 3 kali lipatnya PNS Mas Irfan begini. Wah alhamdulillah ya, ternyata dulu nggak diterima PNS tuh akhirnya ini yang Allah mau ngasih. Ya Allah jemaah. Ibu siapa gitu ya, saya nggak tahu namanya, tapi kalau mukanya hafal, orang Argopeni. 2018 punya pengharapan anaknya jadi PNS. Kita ketemu, beliau bilang, belum rezeki kali Ustadz. Dengan nada yang berharap banget ya. Siapa sih orang tua yang nggak pengen tahu anaknya PNS, hidupnya makmur, gaji bulanannya dapat sekian, masa tuanya pensiunannya begini, ya kan? Bagus banget loh ibu, nggak apa-apa ya. Kalau di sini ada ibu-ibu yang PNS, mudah-mudahan sehat. Suaminya yang PNS, mudah-mudahan sehat selalu, dijaga oleh Allah, dikasih rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat buat banyak umat, rezeki yang Allah titipkan. Tapi bahasan yang mau saya berikan adalah ketika awalnya ibu ini nggak suka dengan ketentuan Allah, padahal dia nggak tahu 2 tahun kemudian Allah mau menghadiahkan pada dirinya anaknya sukses jadi juragan kelapa muda di sebuah bilangan Jakal kali orang di Yogyakarta. Siapa yang tahu ibunda? Coba kalau tahu sekarang anaknya jadi pengusaha, kira-kira dulu suruh jadi CPNS nggak? Ya nggak bakalan. Karena udah tahu, tapi kan semua harus lewat situ dulu. Nah kisah-kisah yang kayak gini gitu lah ibunda, yang membuat kita semakin percaya dulu sama Allah. Awalnya mungkin pahit, awalnya mungkin gak ngenakin, awalnya mungkin tidak membahagiakan, tapi kan Allah janji, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ma'a itu kan bahasa Arab artinya bersama. Inna ma'a, bersama. Irfan bersama Arin, hidup bersama suami istri, bersama. Ibu Ayunda pergi dengan Ibu Ratih, berarti dengan kan bersama. Bu Mama pergi bersama Bu Ayunda bersama Ibu Dini, bertiga bersama nih.
Bersama-sama tuh kan bareng-bareng kan, perginya bareng. Maknanya kalau satu mobil, Ibu Dini bersama Ibu Rati bersama Ibu Ayunda, berarti satu mobil itu kontennya 3 orang. Jadi kalau Allah bilang fa inna ma'a, sesungguhnya, ini taukid, penekanan, stressing point. Hei hambaku, kamu yakino, kamu mantepkan, kamu harus yakin, sesungguhnya ma'a, bersama, ma'al usri, bersama sulitmu, yusra, ada kemudahanmu. Berarti kalau hari ini kita dapat kesulitan, dibersamai dengan kesulitan itu pasti bakal dapat kemudahan. Cuman kadang hati kita terlalu gampang melihat yang buruk, ketutup untuk melihat yang baik, padahal Allah sebaik-baiknya pembuat rencana. Jadi ibu jamaah sekalian, yang pertama, awali hari dengan bersyukur. Tadi bahasan sa'labah. Kalau ketinggalan, ibu-ibu yang terlambat datang, nanti bisa cek channel YouTube saya, Irfan Rizky Haas. Di situ nanti kalau sudah diupload, ketika Irfan Rizky Haas kajian Jumat 3 Januari, nanti ada kisah sa'labah. Saya udah kasih tahu. Kisahnya orang yang dulunya ahli ibadah, terus dia bermaksiat karena mengingkari janjinya. Katanya kalau kaya bakal ini itu, ternyata bohong semua. Suruh zakat sama Nabi nggak mau zakat, akhirnya dia kufur nikmat, mati dalam keadaan munafik. Jadilah orang bersyukur. Mumpung masih pada awal lembaran yang baru di 2020, jadilah orang yang penuh rasa syukur. Terus yang kedua, jangan jadi orang yang kufur nikmat. Jangan jadi orang yang kufur nikmat. Karena kufur nikmat itu balasannya azab yang pedih. Kan lanjutan ayat Quran surah Ibrahim ayat 7 gitu. Wala iya kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, azabku benar-benar pedih. Terus yang ketiga, selalulah yakin apa yang berasal dari Allah itulah yang terbaik. Bahasa gampangnya, prasangka baik sama Allah. Ada kejadian apa aja, prasangka baik sama Allah. Ada kejadian gak ngenakin, prasangka baik sama Allah. Ada kejadian yang kurang membuat kita tenang, prasangka baik sama Allah. Ini indahnya hidup kalau kita prasangka baik sama Allah. Gak cuma sama Allah ibunda, berhati-hati itu boleh ya, tapi koridor yang bersama kewaspadaan, kehati-hatian itu ada namanya prasangka baik. Kalau ibu dapetin suaminya susah ditelepon, jangan cepat-cepat prasangka buruk. Suamiku sama siapa ya? Makan siang sama siapa dia? Dia lagi teleponan sama siapa? Kok aku nelpon dia di reject sama dia? Aku telepon kok dia sibuk dengan panggilan lain? Jangan buruk sangka dulu, tapi tenang. Suamiku kenapa nih dengan panggilan lain? Oh mungkin lagi nelpon ibunya. Suamiku kenapa nih nelpon gak diangkat? Oh mungkin lagi sholat duha. Oh mungkin lagi ngaji. Sangka baik terus, jemaah. Itu yang nenangin hati. Waspada itu boleh. Kewaspadaan itu boleh. Kita waspada sama orang tertentu, kita waspada sama pihak-pihak tertentu, kita berhati-hati supaya tidak tertipu, nggak diculasin, nggak dipicikin, itu boleh banget. Tapi jangan sampai kewaspadaan kita membuat hati kita terus-terusan buruk sangka sama orang lain. Banyak-banyaklah berbaik sangka. Ini yang ketiga. Atau dalam konteks tadi, yakin semua yang asalnya dari Allah adalah yang terbaik. Jadi awal yang baik inilah yang nanti membuat mindset kita sampai 2020 akhir di bulan Desember besok. Kalaulah Allah menitipkan hidup buat kita, jadi kehidupan yang tenang, hidup yang baik. Karena diawali dengan positive thinking, hal yang baik, dimulai dengan segala kebaikan-kebaikan itu jemaah. Dan mohon izin, kalau boleh berbagi saran, saya menghimbau untuk ibunda terhadap kertas yang ibunda punya untuk menulis sekarang ini 5 target hidup di 2020.
punya satu lembar, dikasih satu lembar yang berbeda, nanti disobek, terus ditempel di almari tempat ibunda paling sering menghabiskan waktu di depannya, atau bisa di atas kasur, atau bisa di tembok, atau bisa di depan kamar, atau di mana aja, di tempat yang ibu paling sering. 2020 mau apa? Misalkan yang belum berangkat haji, nulis dulu mau daftar haji misalkan. Yang belum, misalkan aja, yang belum punya rumah, punya harapan tahun ini semoga Allah beri rumah. Yang belum pernah sempat untuk baca Quran satu hari setengah juz, mungkin bisa harapan insya Allah tahun 2020 lebih istiqomah baca setengah juz dalam satu hari. Ibu hadirin jamaah sekalian, tulisan itu kalau ditulis membuat kita mudah teringat. Oh, saya pernah nulis itu tuh. Itu kan saya yang nulis. Nanti menstimulan apa? Nanti jadi stimulun apa? Stimulasi. Stimulan, ya stimulan. Nanti jadi stimulan. Jadi kompor yang bagus buat kita bergerak pelan-pelan mewujudkan apa yang kita tulis. 2019 nulis ini ada 5 poin. Ternyata begitu 2020 dilihat satu persatu dulu yang pernah ditulis. Alhamdulillah ya, suamiku ternyata yang kemarin kita tulis kok kecapai semua dengan izin Allah. Itulah kekuasaan Allah. Termasuk sekarang ibu, saya beri waktu 2 menit. Mohon izin untuk menyiapkan kertas. Terus ibu kertasnya simpen sendiri. Sekarang silakan saya beri waktu 2 menit. Tulis 5 target life goals 2020. Yang belum nikah berarti agar segera didekatkan jodohnya. Yang sudah menikah belum punya anak berarti semoga segera punya anak. Yang 2020 masih punya hutang-hutangan, semoga cepat lunas hutang-hutangnya. Kayak gitu harus jadi life goals. Harus jadi life goals. 2 menit dari sekarang, tafadhol ibu-ibu jamaah sekalian. Life goals 2020. Kemarin saya juga kayak gini di Al-Huda Sudagaran. Kalau di Al-Huda itu life goalsnya, karena kemarin Majelis Salim An-Nisa, ya macam-macam. Setiap life goal satu dengan yang lain tuh nggak sama. Life goal satu orang dengan orang lain tuh nggak sama. Ada yang kemarin life goalnya mudah-mudahan saya segera punya keturunan. Itu ada yang life goalnya kayak gitu. Ada yang mudah-mudahan tahun 2020 saya segera punya rumah. Ada yang kayak gitu life goalnya. Mudah-mudahan saya bisa nambah cabang toko. Ada yang kayak gitu juga life goalnya. Terserah. Tafadhol jemaah. Sudah ibunda? Alhamdulillah. Kalau di Ratna Baru itu jual papan tulis portable. Waktu itu saya beli harganya 22.500. Papan tulis portable itu time schedule. Tulisannya tuh papan tulis itu loh kayak kertas bisa digulung-gulung. Itu kan time schedule. Itu kan bolak-balik ya. Di balik sini kan ada kotak sampai 30 kan. Tapi di balik itu kan kayak papan tulis kosong. Kalau ibunda bisa punya kayak gitu, nanti sore beli coba kayak gitu. Terus tulis pakai spidol, jangan bold marker.
Kalau di rumah kami pakai itu, nulisnya pakai spidol permanen. Life goals 2020. 1 mau ini, 2 itu, 3 ana, 4 ini, itu, tulis. Pakai spidol permanen. Biarin nempel di kamar yang ibu dengan suami selalu nonton di spot yang itu gitu loh. Jangan tidur nih ngadepnya ke sana, tempelnya tuh ke sana. Tidurnya misalnya ngadepnya ke sana, kepalanya di sini, maka tempel papan tulis portable itu di arah sana. Biar selalu keingetan. Oh, targetnya misalnya sadar diri umur udah 50, saatnya banyakin ngaji. Tulis saja. Jadi besok kapan waktu pas males baca tulisan itu, oh iya ya, saya kan mau semangat ngaji ya. Ya udah ntar dia semangat ngaji. Ngeliat situ. Oh iya ya, saya kan targetnya mau sering-sering bersedekah. Tunda dulu deh beli tas mahalnya, jam tangan mahalnya, ditunda dulu deh, disedekahin dulu. Kalau sudah ditulis, nanti pindahin apa yang ibu baru saja tulis di tempat yang ibu biasa paling sering melihat. Kalau saran saya, pakai spidol yang besar, pakai papan tulis portable yang tadi tinggal dilakban aja pinggirannya, terus tulis besar-besar di sana, di tempat yang mana ibu sering banget melihatnya. Nanti rasain deh pelan-pelan. Allah tuh kayak support perlahan-lahan supaya kita mewujudkan apa yang dituliskan. Ditulis. Kenapa? Sering ulama bilang, apa yang tertulis akan abadi, apa yang terucap hanya akan berlalu bersama angin. Jadi kalau kita nulis, itu biasanya kerekam banget. Barakallahu fikum. Mari kita awali di hari 2020, tahun 2020, di hari Jumat tanggal 3 Januari, menjadi hari yang penuh barokah, menjadi hari yang penuh manfaat buat sesama, menjadi hari yang dimana semua harta kita tunggangi untuk meraih kebaikan. Mari ibunda kita berdoa, semoga Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang indah. Kita bertemu di dunia sampai juga kita bertemu di akhirat kelak. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan jalan keluar terhadap persoalan yang sedang kami hadapi. Berikan solusi terbaik terhadap persoalan hidup yang sedang kami temui. Berikan kami kabul terhadap hajat-hajat yang sedang kami harapkan di tahun ini. Berikan kami istiqomah sehingga dengannya kami senantiasa bisa beramal saleh. Berikan kami ilmu ya Rabb, yang dengan ilmu itu kami bisa beramal dengan landasan ilmu yang tepat. Berikan kami keturunan, kami sudah lama menikah belum punya keturunan. Berikan kami jodoh yang baik, jodoh yang saleh, jodoh yang menuntun kami untuk meraih syurga bersama-sama. Berikan kami rezeki yang halal, yang dengannya ya Rabb kami bisa berangkat haji, yang dengannya ya Allah kami bisa menunaikan umrah, yang dengannya ya Allah kami bisa membahagiakan orang tua kami, mertua-mertua kami dengan memberangkatkan beliau haji dan umrah juga. Ilahana ya Allah, kami punya keluarga, izinkan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Kami punya anak cucu, jadikan keturunan kami salih salihah. Jadikan keturunan kami hafal Al-Quran dengan mudah. Jadikan keturunan kami hafal hadis dengan baik. Jadikan kami ya Allah hamba-Mu yang senantiasa istiqomah hingga kami Engkau wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi hadirin jamaah sekalian, diberikan kita semua kesempatan untuk senantiasa bersua di majlis ilmu selanjutnya. Dan kalaulah kita wafat, semoga Allah berikan kita wafat yang indah, wafat husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.